Ibu katanya dia sakit, kita doakan semoga dia lekas sembuh ya. Hari ini anak sudah siap untuk belajar? Siap ya. Kita pelajaran apa kita sekarang? KKA ya, coding dan kecerdasan artifisial. Nah, sebelum ibu masuk ke materi, ibu mau tahu seberapa siap anak-anak untuk mengikuti pelajaran ini. Sekarang ibu bagikan, bukan pertanyaan sih, seru-seruan ya. Nanti anak-anak isi di sini. Ibu mau tahu gimana perasaan anak-anak pagi ini. Yang menyebutkan kenapa, hal apa yang paling kamu sukai di sekolah yang membuat kamu senang. Ada yang bilang ketemu teman, oh ada yang bilang belajar, syukur ya, senangnya belajar ya. Siapa ini? Oh ya, ada. Bertemu dengan teman, oh karena bermain dengan teman-teman, senangnya di sekolah. Oke. Bermain, bertemu teman. Oh ini seru nih. Siap bertemu pelajaran favorit. Oh semoga bertemu dengan guru dan teman-teman ya, itu yang membuat dia senang. Hari ini ke sekolah bisa belajar bersama teman. Bertemu dengan guru dan teman-teman ya, itu yang membuat dia senang. Hari ini ke sekolah bisa belajar bersama teman. Bisa bermain. Tapi banyak bermainnya ada nih. Bisa olahraga katanya kalau ke sekolah. Ya boleh, tapi pada saat jam olahraga ya. Kalau jam pelajaran jangan. Ada yang suka jam kosong, tapi sayangnya kalau di kelas 5 jam kosong kan enggak? Kasihan yang suka jam kosong ya. Iya, bukan enggak kosong. Oke. Saat belajar menggunakan komputer dan bisa bertemu teman. Iya nanti kita belajar. Kita belajar tentang komputer. Pembelajaran bermain bersama teman. Oke. Berarti ini sebagian besar ibu baca senang ya, berarti ya. Walaupun ada yang menjawab beberapa orang ya biasa saja, mungkin tidak excited, tapi kalau sudah ketemu teman-teman yang ada perasaan senangnya ikut tertular, yang biasa saja menjadi ikut senang. Harapan ibu sudah. Nah ibu udah tahu kesiapan anak-anak dulu ini. Berarti sebagian besar 50% ke atas sudah merasa senang. Ini materi yang ibu jelaskan tujuannya anak belajar hari ini itu pertama anak bisa mengelompokkan sebuah benda apapun itu sesuai dengan kriterianya ya. Itu artinya anak-anak sudah bisa mengklasifikasikan suatu benda dengan cara manual ya. Nanti kita juga akan praktekkan mengklasifikasikan sebuah benda dengan cara kerja AI. Nah, nanti kita praktekkan ya. Manual. Sebelumnya kita juga sudah pernah sedikit membahas ya. Nah, apa itu kira-kira klasifikasi? Apa kira-kira? Pernah nggak anak-anak mendengar? Tolong dong klasifikasikan ini. Misalnya ini. Ibu punya beberapa benda nih. Ibu punya ini. Ibu punya ini. Nih. Taruh. Ini ibu punya misalnya benda kayak ini. Banyak benda ibu. Misalnya kayak itu. Ini masih berantakan. Diam nih. Ya. Misalnya ini, sama ini juga. Ini ibu pinjam. Masih berantakan. Tolong klasifikasikan itu barang yang berselaan di meja. Dia anak-anak tuh. Diapain? Iya. Dikelompokkan. Terus ibu gini, kelompokkan ini. Ini sama ini. Nah bu, udah saya kelompokkan bu, udah saya bagi bu. Benar nggak ibu? Benar. Seharusnya gimana? Nah,
warna juga untuk menulis. Ini juga untuk menulis. Beda warna juga, beda jenis juga. Paham ya? Paham? Anak udah tahu klasifikasi. Taruhnya kamu di kolom mana? Misalnya. Tapi nggak bisa berpindah, ya anak tunjuk aja dari sini, taruh sini. Taruh sini apa taruh sini, itu aja. Dek mau? Ya, ayo kamu mau. Ya, buat tanda, maju. Satu. Ya, satu aja. Yang mana? Mau taruh di mana? Ya, ayo, Alira. Udah. Ayo, Nana. Oh, mangga kebuah. Dunia, ayo silakan. Apel kebuah. Saya mengelompokkan suatu benda berdasarkan panca indera yang anak-anak punya. Ya, berdasarkan penglihatan. Dan bisa anak mengelompokkan seperti tadi penggaris. Kita kelompokkan dengan penggaris, spidol dengan spidol. Pensil dengan pensil. Nanti juga bisa klasifikasikan buah sesuai dengan warnanya. Bisa nggak? Bisa. Misalnya buah yang warnanya merah. Ada apel. Kemungkinan ada nggak lagi? Strawberry. Seandainya tapi kalau daftar itu nggak ada strawberry ya. Nanti anak-anak bisa klasifikasikan atau kelompokkan. Ya. Berarti udah. Nah, di sini ada pengertiannya. Ayo, silakan dilihat. Apa itu? Klasifikasi manual dan klasifikasi dengan kecerdasan artifisial yang tadi. Nah, nanti kita pelajari nih dengan menggunakan kecerdasan artifisialnya. Ya? Nanti kita pakai. Udah? Bisa kamu kalau menggunakan penting biar tahu perbedaannya apa, perbedaan antara pengertian masing-masing dari klasifikasi manual dan klasifikasi KA. Ya, sudah disingkat. Anak juga tadi anak mengklasifikasikan dengan menggunakan apa? Ya, tadi yang manual. Nah, sekarang coba. Sabar. Coba dulu.
satu itu kakak. Masukkan data sampai 100, hasilnya akurat kan. Sekarang kita coba masukkan 44 data. Apa sih hasilnya? Bisa enggak mesin AI ini mendeteksi mana yang sampah dan mana yang ikan? Kita lanjutkan ya. Harusnya ini ada suaranya, tapi kita nggak pakai suara, nggak apa-apa ya. Nah, di sini AI akan menganalisis sekumpulan objek secara acak dan memberi label pada objek tersebut berdasarkan pelatihan atau data-data yang sudah anak kumpulkan. Oke, kita lanjutkan. Yo ya. Ya. Yang bisa membedakan. Bisa yang membedakan? Yang mana sampah, yang mana ikan. Ya ya? Sudah? Sudah. Oke, coba kita lanjutkan. Nanti yang mana aja? Tuh. Wah, kok ada ban? Kok ada ban? Karena belum akurat. Udah dikasih tahu. Seperti yang aku jelaskan tadi, semakin banyak, semakin spesifik anak-anak memasukkan data, nanti hasil akhirnya akan lebih kemungkinan. Kenapa Bu itu banyak bisa masuk Bu? Kemungkinan ada yang salah mencet. Kemungkinan AI-nya itu juga menangkap sesuai dengan warna. Mungkin ada warna ikan yang mirip-mirip dengan warna ikannya itu. Makanya anak-anak menggunakan teknologi secanggih apapun, kalau menginput datanya atau memasukkan datanya itu salah atau tidak akurat, outputnya, hasil akhirnya juga kan bagaimana? Tidak akurat. Seperti kemarin kita juga sudah praktekkan. Yang mana lebih banyak kita memasukkan data yang sekarang atau yang kemarin? Ada nggak terjadi kesalahan seperti ini? Nah, sama ketika kalian memanfaatkan Google Lens, Gemini, ChatGPT, kalau anak-anak mampu memasukkan data secara spesifik, nanti hasil akhir yang anak-anak dapatkan juga akan lebih akurat, ya. Nah, sekarang anak-anak bisa membedakan antara mengklasifikasikan secara manual dan klasifikasi dengan AI. Ya, dengan kecerdasan artifisial, salah satunya menggunakan mesin AI. Bisa? Bisa ya? Bisa. Tadi pengertiannya sudah, mengelompokkan sudah, perbedaannya. Ayo silakan baca, lihat dulu. Dari itu ada enggak? Ada. Apa bedanya? Ayo. Kalau yang klasifikasi manual dilakukan oleh manual, menggunakan indera dan logika.
Ya, yang anak bawa si identitasnya dulu, nama, nomor, kelas. Sudah? Di sini ada 2 gambar. Ada beberapa gambar jenis tumbuhan. Sudah? Sekarang anak-anak kelompokkan. Tuliskan di sini. Ya. Ya. Bisa anak-anak mengelompokkannya? Itu dibagi menjadi 2, tumbuhan berbuah dan tidak berbuah. Ayo silakan. Nanti anak-anak sudah menulis di sini, boleh tuliskan di sini beberapa nama objek yang anak-anak pilih, bebas. Tidak harus semua, hanya 15. Di sini juga ada hewan. Ini diklasifikasikan berdasarkan jenisnya. Ini udah ada. Beri huruf M untuk mamalia. Anak tahu mamalia? Hewan yang menyusui dan beranak, melahirkan. Ya. Kemudian amfibi. Burung. Yang termasuk burung yang mana? Yang termasuk reptil dan yang termasuk ikan. Nah, inilah enaknya belajar KKA. Tidak hanya berurusan dengan komputer, bisa juga berintegrasi dengan mata pelajaran yang lain. Karena mengelompokkan berarti ini terintegrasi dengan mata pelajaran apa? Apa? Tentang hewan ini. Apa? Apa mata pelajaran apa? Kalian tentang hewan biasanya belajar di mana? Pas. Ya. Ini kita bisa integrasikan ke mata pelajaran yang lain juga. Ayo silakan dikerjakan. Hidup 2, bisa di darat, bisa di ya 10 menit berarti itu sampai di berapa? Belum panjangnya. Oh, iya, ya kesepakatan tuh ya. Tak boleh nama-nama lagi. Nama lagi yang ulang tahun beda. Ya, betul. Yang mulai merayap-rayap pelan-pelan. Ya. Hewan yang melata, yang bergerak dengan cara merayap. Isi dong nama-namanya, kenapa tidak diisi? Pindahkan apa? Nama itu. Ada buaya.
kakao. Yang ini. Kriterianya itu diisi dulu. Nanti anak-anak pilih kriteria udah. Sekarang kriteria pengelompokannya sama juga. Nanti akan berdasarkan apa? Kelompok hewan. Bukan berdasarkan cara pengelompokannya. Ini kan hewan ya. Ya, hewan. Hewan kriterianya berdasarkan cara berkembang biak. Tunjukkan hasil klasifikasi kalian. Siap? Biar Adel kita pakai Wells dulu ya. Semua punya kesempatan yang sama. Ayo kita lihat ke depan. Bisa terlihat? Ibu pakai nomor absen aja biar cepat. Kita ingat nomor absennya, kita ingat. Klasifikasikan dulu dari orang boleh dari hewannya, klasifikasikan. Ayo bilang, perkenalkan diri kamu dulu kalau mau mempresentasikan. Sapakan dulu teman-temannya. Hai teman-teman. Hai. Nama saya Ikade Harisha Hayoga. Saya dia klasifikasi hewan katanya. Ayo, silakan. yang pertama lumba-lumba. Lumba-lumba termasuk ikan. Saya harimau termasuk Benar? tidak. Mamalia. Nanti kita koreksi. Ya, ayo lanjut. Burung unta.
masuk ke dalam amfibi. Ya, reptil juga. Ya, bagi yang termasuk ikan. Ya, hiu. Nemo ya, yang termasuk ini lebih satu nih. Kadal, ya termasuk apa? Reptil. Ya. Ada enggak sekarang bisa kaligraha membedakan mana kelirunya tadi dalam puspa. Karena kaligraha. Coba compare sekarang. Nih ya kelirunya ya. Ini nanti diperbaiki. Terus satu ada. Ini lagi satu. Ini sarasnya apa? Kadalnya sarasnya apa? Apa kaligraha? Reptil. Oke, silakan duduk yang sudah mengklasifikasikan hewan tadi. Tepuk tangan dulu teman-teman. Hai teman-teman. Hai. Kenalkan nama saya Secara Sendiri. Saya akan mengklasifikasikan tentang ikan. Pohon kelapa, pohon mangga, pohon jeruk, pohon makassar, pohon ceri, pare, semuanya masuk awal. Tumbuhan beringin, mawar, kaktus, cemara, bakau, Sudah? Oke, sudah? Itu hasil dari teman anak-anak mengklasifikasikan hewan, ya, berdasarkan cara bergeraknya, diklasifikasikan berdasarkan cara bergeraknya, habitatnya juga, dan kemudian klasifikasi tumbuhan berdasarkan tumbuhan yang berbuah dan silakan duduk untuk dua orang temannya, kasih tepuk tangan dulu. Ya. Nah, tadi kita udah banyak sekali melakukan kegiatan mulai dari mengenal apa. Kira-kira apa aja yang sudah anak-anak pelajari dari sekian menit yang lalu tentang apa aja? cara mengklasifikasikan manual dan mengklasifikasikan Tentang pengertian klasifikasi manual dan klasifikasi KA. iya tentang KA. Kemudian apa lagi yang anak pelajari selain itu? Apa lagi kegiatan yang kita lakukan selama beberapa menit terakhir ini apa? Apa lagi? Banyak kan tadi. Mengelompokkan buah dan sayur. Kita belajar tentang pengelompokan yang dilakukan oleh manusia dan pengelompokan yang dilakukan oleh KA. Iya, belajar mengelompokkan suatu objek dengan cara yang manual dan dengan menggunakan bantuan terus ibu pengen tahu tadi di awal sebelum mulai pembelajaran sebagian besar dan rasanya senang. Mungkin ada yang senangnya karena mau belajar komputer, senangnya karena ingin ketemu teman-teman dan guru, senangnya ingin belajar, ada yang senang ingin bermain. Sekarang setelah selesai apa yang sudah kita lakukan, mulai dari mempraktekkan langsung, apa yang anak-anak rasakan setelah belajar ini? Kira-kira apa? Tulis langsung perasaan anak-anak di bawah LKPD yang tadi ibu mau tahu. Untuk sebagai bahan refleksi ibu juga. Kalau setelah boleh di bawahnya itu boleh. Kan udah isi nama kan? Boleh di bawahnya ini boleh. Atau di halaman depannya boleh. Di bawah ini. Apa sih perasaan anak-anak setelah mengikuti pembelajaran ini? Atau hal-hal penting apa yang bisa anak-anak pelajari dari yang kita pelajari hari ini? Hal-hal penting apa? Hal-hal yang anak-anak sukai? Mungkin ada kekurangannya atau hal-hal yang menurut anak-anak sulit? Apa kesulitannya? Boleh taruh di sana sebagai bahan refleksi.
pelajaran ini, boleh ditulis. Apakah mengalami kesulitan kah? Ditulis juga. Senangnya di mana? Boleh. Mengalami kendala? Boleh. Ditulis di sana. Sebelum itu dikumpul. Nah, Ibu minta satu perwakilan putra, satu perwakilan putri untuk merefleksikan apa yang kita pelajari hari ini. Ya, ada yang mau mengerjakan salah satu? Tolong dibacakan apa yang kalian bisa refleksikan dari pembelajaran hari ini. Ya, ayo silakan siapa jadinya, boleh? Dan dari sana aja boleh, dari sana aja boleh. Perasaanku setelah belajar tentang KKA, saya merasa senang sekaligus kagum akan KKA. Ternyata selain kita bisa digunakan sebagai hiburan, juga bisa digunakan untuk belajar hal yang kita tidak tahu menggunakan komputer. Iya, bagus sekali ya. Kasih tepuk tangan dulu teman-teman. Ya, selain untuk hiburan juga, ya, bukan hanya untuk hiburan aja, tapi juga apa? Menambah ilmu untuk belajar. Ya, ayo perwakilan dari putra satu, yang putrinya udah, yang putra sekarang mau mendengarkan. Ayo, jangan sampai itu dong, ajukan tangan dong. Siapa? Tiga. Silakan. Apa yang dirasakan? Ayo refleksikan tentang pembelajaran hari ini. Silakan Tiga. Setelah belajar KKA adalah biasa saja. Oke, nggak ada spesialnya sedikit pun. Cek dari Inggris tak ada spesialnya ternyata loh. Biasa-biasa aja, biasanya seperti gimana? Biasanya biasanya itu kayak gimana? Maksudnya itu biasanya menakutkan, menegangkan, menyedihkan atau menyenangkan biasanya? Apa? Menyenangkan, menegangkan, menakutkan, menyeramkan? Apa? Biasanya itu kayak apa? Kan pilih aja. Biasanya yang menyenangkan, menakutkan, menantang, apa lagi? Oh, agak menantang. Kenapa kok Wiga merasakan agak tertantang? Kenapa? Kok tertantang? Karena bagaimana? Karena pas mencet-mencet komputernya tuh guru, pas saya maju-maju ke depan tuh guru, saya angkat tangan tapi nggak dikasih kaci sama ibu gurunya. Itu menegangkan itu, menegangkan Bu ketika springnya itu diajak nanti tiba-tiba oh pas sprint itu Bu, tolong nomor saya Bu, saya ada tegang Bu, gitu ya. Nggak apa-apa, itu adalah hal yang wajar karena merasakan ketegangan, tapi itu kita bawa dengan suasana yang happy. Oke? Udah? Itu udah refleksi dari dua orang, sekarang kumpulkan dulu. Apa-apa ini?
Kumpulkan. Ayo. Pelajaran seolah-olah tidak ada kamera. Ada yang belum? Ada ya? Sudah? Nah, silakan duduk dulu karena hari ini kita sudah menyelesaikan pembelajaran kita ini. Sebelum mengakhiri ada yang ditanyakan? Ya. Pas? Ada yang mau tanya? Ya. Karena hari ini kalian sudah keren, sudah hebat sekali. Kita sudah hebat sekali. Toko hebat. Karena kalian sudah hebat, ibu kasih bekal juga. Kasih belajar. Tuliskan di dalam dikasih alat-alat yang kamu gunakan dan tentukan apakah menurutmu alat ini memiliki tahap dalam sistemnya. Alat apa? Yang ada tahapnya, kecerdasan artifisialnya. Yang kamu punya mesin tapi mempunyai kecerdasan seperti manusia. Apa aja kira-kira? Apa aja kira-kira? Ayo, tuliskan. Untuk bekal di rumah, PR. Tulis dulu soalnya itu untuk PR. Ya? Ya. Sudah bisa dirapikan bukunya. Karena itu sudah terima kasih bagi tandanya.